Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kesempatan dalam kegiatan hari ini. Salawat serta salam juga tidak lupa semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, semoga sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Budiman SEMSI yang telah memberikan kelompok ini untuk memaparkan hasil dari diskusi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal kelas Manajemen 5A yang beranggotakan Andi Resminur Khalifah, Agung Mediana, Ajeng Emar Wulandari, Andi Okbianto, Anissa Imadul Bilad, dan Anissa Handayani Putri. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami dari kelompok 5 mengenai struktur pasar modal yang ada di Indonesia dan juga peran pasar modal dalam perekonomian. Sebelum langsung kepada materi atau pemaparannya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Adi Resminur Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profesi penunjang pasar modal. Nah, peranan profesi penunjang pasar modal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 merupakan pihak-pihak yang memiliki tugas melakukan pekerjaan membantu perusahaan dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip keterbukaan di pasar modal. Di sini ada beberapa profesi, saya hanya akan menjelaskan 2, nanti selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah akuntan. Akuntan adalah profesi yang memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan itu disajikan secara benar dan sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Nah, adapun tugas dari seorang akuntan dan fungsinya itu, yang pertama pemeriksaan laporan keuangan. Jadi pemeriksaannya itu harus sesuai dengan standar auditing dan mematuhi serta menjunjung tinggi kode etik profesi gitu. Yang kedua, memberikan gambaran yang transparan mengenai posisi keuangan suatu perusahaan. Jadi seorang akuntan itu harus memiliki transparansi dan menginformasikannya kepada publik gitu mengenai keuangan suatu perusahaan. Yang ketiga, pemeriksaan pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia ataukah belum gitu. Ketentuannya sesuai dengan BAPEPAM. Kemudian yang keempat, memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik dan benar kepada perusahaan. Kemudian profesi yang kedua adalah konsultan hukum. Nah, konsultan hukum ini adalah profesi yang diantaranya memastikan bahwa perusahaan itu telah berdiri sesuai dengan hukum yang berlaku dan seluruh transaksinya itu dilakukan oleh perusahaan telah memenuhi syarat gitu. Serta harta-harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut juga sah secara hukum. Adapun tugas dan fungsinya, yang pertama melakukan penelitian terhadap aspek-aspek hukum perusahaan dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan perusahaan tersebut gitu. Yang kedua, memberikan pendapat dan penilaian yang independen supaya pendapat dan penilaian yang diberikan oleh konsultan hukum ini dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak lain gitu. Jadi harus sesuai dengan hukum yang ada gitu. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa perusahaan itu telah lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat menawarkan efeknya kepada publik. Kemudian yang keempat, meneliti keabsahan dokumen-dokumen penting perusahaan seperti izin perusahaan, kemudian hukumnya, kemudian perjanjian hutang dengan perusahaan lain, kontrak-kontrak, kemudian RUPS-nya.
dan segala sesuatu yang menyangkut dengan hukum di perusahaan tersebut. Kemudian adapun tanggung jawab dan peranan dari seorang konsultan di pasar modal, yang pertama peranannya itu mempengaruhi proses perusahaan go public, dalam arti mampu mengatasi masalah yang dihadapi selama berlangsungnya proses tersebut. Yang kedua, membantu menyelesaikan segala aspek hukum suatu perusahaan yang akan go public gitu, dengan jalan memberikan nasihat, pendapat, pendapat gitu, yang akan diwujudkan dan dimuat oleh perusahaan gitu. Hal tersebut diwujudkan dengan pembuatan legal audit gitu, pemeriksaan hukum, dan legal opinion, pendapat hukum gitu. Legal audit itu dipakai oleh seorang konsultan hukum pasar modal sebagai landasan untuk membuat legal opinion, serta legal opinion ini wajib dimuat dalam prospektus yang dibuat oleh emiten. Kemudian yang ketiga, ikut mendampingi dan memberikan advice hukum pada klien yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesi menunjang pasar modal selanjutnya adalah penilai. Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di OJK. Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. Penilai memiliki tanggung jawab dan peranan dalam pasar modal, yaitu yang pertama, penilai memberikan penilaian mengenai beberapa nilai yang wajar dari barang yang dimiliki, yang tentu akan dinilai atau dihitung dengan uang. Yang kedua, menentukan berapa harga dari saham dan obligasi yang diterbitkan oleh emiten. Yang keempat adalah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Notaris memiliki tanggung jawab dan peranan dalam pasar modal, yaitu yang pertama, menyusun anggaran dasar para pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksadana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan perwali amanatan. Untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari notaris menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, dalam hal perjanjian pengelolaan administrasi saham yang ingin dirubah, maka harus dilakukan bersamaan dengan perubahan yang dilakukan terhadap perjanjian emisi efeknya, karena keduanya sangat erat kaitannya dan dilakukan oleh seorang notaris. Perubahan yang dilakukan dalam akta tersebut adalah mengenai jumlah saham yang akan dijual kepada calon investor. Dan yang terakhir adalah profesi lain. Profesi lain adalah pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang emiten. Yang pertama, pengertian emiten. Emiten adalah pihak yang menerbitkan atau menjual efek pada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pihak yang dimaksud dengan emiten adalah perseorangan, perusahaan, asosiasi, usaha bersama, maupun kelompok yang terorganisasi. Yang kedua itu ada syarat-syarat emiten. Yang pertama itu ada menerbitkan efek yang akan ditawarkan atau diperjualbelikan kepada investor untuk mendapatkan modal. Yang kedua, emiten harus menjamin efek yang diterbitkannya adalah sah secara hukum atau legalitasnya. Maka dari itu emiten harus memiliki prestasi dan tidak cacat hukum agar bisa menerbitkan efek. Yang ketiga, emiten berfungsi sebagai sumber informasi utama tentang efek yang diperjualbelikannya. Maka dari itu, ketepatan informasi dari emiten adalah tanggung jawab emiten yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada tujuan emiten. Emiten bertugas untuk penawaran umum, lalu tujuan emiten itu tersendiri adalah untuk membuka peluang investasi bagi semua pihak. Dalam hal ini adalah publik terhadap perusahaan emiten. Dengan menjual sahamnya ke publik, maka saham tersebut akan mendapatkan sebagian kepemilikan terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya akan mendapat dividen dari saham tersebut. Lalu ada tujuan khusus dari emiten ini tersendiri,
Yang pertama, tujuannya memperluas usaha, kedua memperbaiki struktur modal, yang ketiga melakukan pengalihan kepemilikan pemegang saham dari yang lama ke pemegang saham yang baru. Lalu selanjutnya ada fungsi emiten. Fungsi utama emiten ini sendiri adalah memberikan penawaran surat berharga kepada publik. Di samping itu, emiten juga bertanggung jawab mengelola dana publik tersebut sebaik mungkin. Bentuk pertanggungjawaban ini pun dibuktikan melalui rilis laporan keuangan emiten per kuartil. Lalu yang selanjutnya itu ada contoh emiten. Yang pertama itu ada perkebunan Austindo Nusantara Jaya Tbk, Dharma Satya Nusantara, Jaya Agrawati Tbk, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu ada keuangan. Contohnya itu ada Adira Dinamika Multifinance, BVI Finance Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga itu ada pertambangan. Ada contohnya itu Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Yang kedua ada Atlas Research. Yang ketiga ada Indo Tambang Raya Megah Tbk. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah syarat menjadi emiten. Syarat yang pertama yaitu menerbitkan sekuritas yang akan ditawarkan kepada investor. Kemudian emiten harus dapat menjamin bahwa sekuritas yang ditawarkan kepada investor itu merupakan suatu atau sekuritas yang legal atau tidak cacat hukum, sehingga sekuritas itu dapat menimbulkan efek. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi informasi sekuritas yang akurat. Kemudian perbedaan antara emiten dan juga perusahaan publik. Emiten adalah pelaku bisnis baik swasta ataupun pemerintah yang melakukan penawaran efek kepada masyarakat luas. Sedangkan untuk perusahaan publik terdapat dalam pasal 1 angka 1 ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perusahaan publik adalah perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal yang disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Singkatnya, perusahaan publik merupakan atau termasuk ke dalam perseroan terbatas. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu investor atau pemodal. Pemodal adalah orang atau perorangan atau lembaga baik domestik maupun non-domestik yang melakukan suatu bentuk penanaman modal atau investasi baik dalam jangka pendek dan atau jangka panjang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian untuk investor biasanya berbeda dengan trader. Seorang investor itu menempatkan atau menanamkan modal untuk digunakan sebagai keuntungan dalam jangka panjang. Sedangkan seorang trader berusaha untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek dengan cara membeli dan menjual sekuritas berulang kali. Singkatnya, siapapun dapat menjadi investor atau pemodal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran pasar modal dalam perekonomian. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Yang mana pasar modal dapat meningkatkan produktivitas perekonomian pada suatu negara karena dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Nah, terlebih dengan adanya keterbukaan informasi perusahaan sebagai emiten, maka pemerintah juga dapat mengambil kesempatan tersebut untuk menarik investor asing.
Nah, ditambah dengan adanya persaingan sehat dari perusahaan-perusahaan yang memiliki daya saing yang sangat tinggi, ya, akan membantu mendorong meningkatnya produktivitas dari suatu negara dalam hal perekonomiannya. Nah, hal ini dapat menyebabkan investor berduyun-duyun menginvestasikan uangnya di perusahaan kita. Nah, yang kedua yaitu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang mana fungsi pasar modal bagi negara yang pertama adalah membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Salah satu profesi pekerjaan yang diciptakan berkat adanya pasar modal adalah trader saham dan tim research untuk memantau kondisi saham yang ada. Selain itu, kondisi keuangan dapat membuat perusahaan banyak membutuhkan tenaga karyawan yang jumlahnya sangat banyak untuk perusahaan mereka yang semakin berkembang. Yang selanjutnya, mencegah terjadinya inflasi. Pasar modal juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya inflasi. Karena dalam pasar modal terdapat laju perputaran uang yang terjadi dalam transaksi jual beli instrumen investasi yang akan sangat mempengaruhi roda perekonomian dari suatu negara. Yang keempat, mencegah terjadinya pengelompokan kapital. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena pasar modal sebagai sarana bagi pendanaan usaha dan sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan modal atau dana dari para pemodal atau investor. Maka dari itu, dengan adanya pasar modal ini dapat mencegah terjadinya pengelompokan modal atau pengelompokan kapital tersebut. Dan yang terakhir, pasar modal sebagai sumber potensi penerimaan pajak. Ternyata, pasar modal juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan dalam suatu negara. Kenapa? Karena setiap pajak yang dikenakan dalam kegiatan transaksi saham akan masuk sebagai salah satu penghasilan negara dan disimpan di dalam kas negara. Jadi, semakin banyak transaksi saham yang dilakukan di pasar modal, maka akan semakin besar juga pendapatan negara kita yang terbantu melalui pasar modal ini. Maka dari itu, pasar modal juga dapat memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di suatu negara. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat kelompok kelima paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.